Ini kan saya juga kaget-kaget juga nih, kenapa jadi berubah nih dari cawagup sekarang jadi cagup nih. Berarti tugasnya saya nggak ngerti nih, kenapa jadi berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sore ini kita kembali dapat bertemu dalam rangka penyerahan surat instruksi kepada Babalun, ya. Nah, surat instruksinya kayak apa nanti Babalun yang bacakan sendiri mau jadi apa, ya. Tadi sebagian rekan-rekan saya sudah sampaikan, proses kita adalah surat penugasan, kemudian surat perintah, surat tugas, kemudian ada surat instruksi, dan selanjutnya adalah surat keputusan diproses sebagai persyaratan dari Partai Golkar kepada yang bersangkutan dan disodorkan kepada KPUD masing-masing. Nah, sore ini saya akan menyerahkan, langsung saya sampaikan surat instruksi kepada Babalun, ya. Kelanjutan dari waktu itu Ketua Umum menerima kunjungan Ketua Umum PSI, jadi Ketua Umum Golkar. Rekan-rekan wartawan mungkin ada juga yang hadir di tempat ini. Nah, untuk itu saya serahkan surat instruksi kepada Babalun. Jelasnya seperti apa nanti Babalun yang akan membacakan sebagai apa dan tugasnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Maju lagi nggak? Bisa maju lagi? Pak, agak maju Pak. Agak maju Pak, bisa agak maju. Agak diangkat Pak, Agak diangkat. diangkat. Nah, Ya, oke ya. Silakan. Saya tinggalkan, masih ada kerjaan. Ya. Assalamualaikum. Makasih teman-teman ya. terima kasih. Bapak boleh agak maju sedikit. Dikit, Bang. Dikit. Bacain Pak, Bang. sedikit Pak. Boleh agak maju Pak, izin Pak. Bang, suratnya isinya apa Bang? Dikit, Bapak. Jauh dari media Pak. Ya. Aduh. Pak, nggak kelihatan Pak. Nggak usah begini aja. Masih mampu kok. Yang penting ada airnya. Kita minum. Kita baca sama-sama dulu. Saya nggak tahu isinya apa ini. Kok jadi calon gubernur? Berbeda nih. Oh, dua. Menginstruksikan saya sebagai bakal calon gubernur DKI atau bakal calon wakil gubernur DKI. Wih, naik pangkat nih. Selamat Pak. Aduh, nah itu suratnya. Boleh Pak Paling bawah. dipertegas lagi Pak, diulangi Ya. lagi Pak. Diulang aja, nggak mau dilihat aja nih, nggak mau difoto nih. Udah Pak, diwajib. Dibacain aja Pak, dibacain saja Pak, izin Pak. Sebagai apa? Menginstruksikan kepada Saudara Haji Yusuf Hamka sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta atau bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Itu surat instruksi nomor SI strip 76 strip Golkar strip 7 2024. Nah, ditandatangani pada tanggal 17 Juli oleh Bapak Erlangga Hartarto dan Bapak Ludwig F. Paulus. Tanggapannya Tanggapan gimana? Bapak seperti apa Gimana, Pak? Setelah dicalonkan. Diberikan tanggung jawab lebih Pak. Bagaimana tanggapannya? Siap nggak Bang? Ini kan saya juga kaget-kaget juga nih, kenapa jadi berubah nih dari cawagup sekarang jadi cagup nih. Berarti tugasnya saya nggak ngerti nih, kenapa jadi berat gitu. Tapi ya
tanggapan saya ya yang pertama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti dari Allah kembali kepada itu aja. Dah nggak ada apa-apa. Ini pekerjaan berat. Kalau Allah berkehendak yang berat bisa jadi ringan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak yang ringan pun jadi berat. Itu aja. Pak, pengennya berpasangan dengan siapa sih Pak? Kalau misalkan jadi calon gubernur atau jadi calon wakil gubernur? Kalau calon wakil gubernur sudah bilang dari Pak Ketua Umum kepengen saya dengan Mas Kaisang. Tapi kalau saya menempatkan diri saya ini kayak mungkin teman-teman masih tahu nggak kunci Inggris, tahu nggak kunci Inggris? Hama apa aja bisa pas. Saya bisa jadi wakilnya Mas Kaisang, ya kan? Saya bisa wakilnya Pak Ahok, saya bisa wakilnya Pak Anies, siapa saja gitu. Bahkan kalau Pak Ridwan Kamil juga mau, saya bisa menyesuaikan diri. Saya nggak ada masalah. Gitu. Kalau jadi calon gubernur, wakilnya pengen siapa? Waduh, ini kepikir aja juga belum nih baru hari ini. Tapi gini ya, saya kalaupun ditugaskan sebagai calon gubernur, ada beberapa nama yang menurut saya yang bisa menemani saya, yaitu Saudara Budi Jiwandono, Budiman Sujatmiko, atau Marwar Sirait, itu juga cukup baik. Tapi kalau ada dua tokoh agamis yang menurut saya kalau saya didampingi jauh lebih bagus. Satu, Wakil Ketua Umum PBNU, yaitu Habib Hilal. Kebenaran memang guru saya dan saya juga bendahara di NU. Dan satu lagi sahabat baik saya yang tentunya seorang kiai yang nasionalis, yaitu Ustadz Dasaat Latif. Itu pasti kita duet, yang satu mengingatkan saya, yang satu saya kerja. Jadi saya harus diingatkan. Kalau Bang Lutfi sebenarnya lebih stroke pengen jadi calon gubernur atau calon wakil gubernur? Saya lebih serak dari rakyat biasa. Pak, dengan adanya surat instruksi ini berarti Bapak diperintahkan juga untuk meningkatkan elektabilitas. Ini gimana Pak? Ya ini mau nggak mau, elektabilitas. Saya pun masih bingung. Saya nggak ngerti ini proses politik harus bagaimana ya. Saya harus belajar kepada senior-senior dan saya minta arahan. Tapi saya selalu berprinsip begini, selama niatnya lillahi ta'ala, pasti ada jalan. Ya, kalau ini memang untuk kebaikan dan warga Jakarta mau saya, insya Allah kita akan berikan yang terbaik. Tapi yang seperti saya bilang, saya tidak menjanjikan memberikan menyuap rakyat warga dengan logistik. Tapi saya menjanjikan Jakarta akan lebih baik. Rakyatnya akan lebih sejahtera. Ketertiban juga semua akan lebih baik dan semua akan lebih mudah, terutama angkutan umum. Tidak boleh kayak misalnya busway yang sudah bagus, MRT sudah bagus, LRT sudah bagus, tidak boleh waktu jeda tunggu sampai setengah jam atau 1 jam, minimal 5 menit itu harus. Orang lama nunggu, apalagi saudara-saudara kita yang pulang kerja menunggu kendaraan umum, panas, hujan, semua itu jadi satu. Kesian mereka menderita untuk menunggu kendaraan umum. Kemudian kadang-kala nggak dapat kendaraan umum, harus pulang tengah malam dengan membayar lebih mahal, membayar kendaraan umum yang lain, Grab, aplikasi segala macam. Mengenai kesenjangan sosial yang juga masih banyak terjadi di Jakarta gimana Pak? Itu tanggung jawab kita. Di mana ada kesenjangan sosial berarti ancaman terhadap kamtipmas. Oleh sebab itu saya selalu bilang, sebelum ini saya sudah bilang kepada teman-teman kita pengusaha, kalau dia mampu radius 200 sampai 500 meter dari rumahnya harus tidak boleh ada orang lapar. Mereka harus interaksi dengan warga dan harus berpartisipasi, karena warga yang kenyang, kamtipmas yang aman. Ya kan? Jadi kalau warganya lapar, kamtipmas pasti tidak aman. Nah makanya saya lihat ini sesuatu yang baik buat Golkar juga bagus. Luar biasa. Saya tidak mimpi dan Golkar berani mencalonkan saya yang tentunya bukan siapa-siapa pertama. Terus saya juga seorang Tionghoa, ya kan? Dan Golkar tidak melihat perbedaan itu dan saya respect dengan itu. Lepas dari segala apapun, Golkar telah berani meletakkan satu tatanan we are Indonesia. Itu aja. Saya bangga. Gitu. Soal jadi nggak ada masalah. Percayalah masyarakat. Saya sudah berkiprah selama 67 tahun di dalam hidup saya. Dan hidup saya adalah hanya untuk pengabdian.
Kalian percaya, kalian pilih saya. Kalian gak pilih saya tetap berbuat untuk negeri yang tercinta. Gitu ya, kayak. Mbak, selain Kamtipnas dan transportasi umum, ada nggak sasaran strategis lainnya yang nanti Ada. bisa APBD dilakukan? banyak. Kita akan bikin sekolah-sekolah negeri lebih banyak, rumah sakit lebih banyak. Karena kita tahu pemerintah sudah membuat sekolah sebagian gratis, ada rumah sakit gratis, tetapi rumah sakitnya nggak cukup, sekolahnya nggak cukup karena penduduk kita lebih banyak dan anak-anak kita yang mau sekolah itu susah mendapatkan sekolah, dan kemudian juga anak-anak kita yang mau dapat BPJS pun ngantri bisa 4 jam. Kasihan orang-orang yang sakit keburu meninggal kalau kita biarkan begini. Jadi uang APBD dipakai untuk bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun infrastruktur. Nah, kita jangan simpen-simpen tuh uang, kembalikan untuk kemaslahatan umat. Itu menurut saya. Dan juga menurut saya begini, siapapun yang menang tidak jadi masalah. Ya, saya sama Pak Anies teman, saya sama Pak Ahok teman. Ya, kalau kami menjadi, misalnya saya bertanding, ya kan, bersaing, terus bertanding, tapi untuk bersanding sama-sama. Kalau saya misalnya tidak memenangkan pertandingan, saya siap jadi penasehat teman-teman yang menang. Tapi kalau kami yang menang, tolong kami dinasehati. Itu aja. Kita harus letakkan demokrasi ini yang lebih baik, yang lebih baru dan lebih terbuka. Jangan lagi demokrasi yang ada ini kita sulap dengan hal-hal yang tidak baik. Biarkan ini murni, tulen, jadi tanpa embel-embel, kerja juga tanpa embel-embel. Kalau jadinya pakai cawe-cawe, pasti kerjanya cawe-cawe. Insya Allah saya akan bawa ini, kalau memang Allah berkehendak, rakyat menghendaki, kun fayakun, saya akan kerja baik untuk warga Jakarta. Terima kasih ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Selamat Pak sekali lagi.